Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PAI semester 3B, tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Zinayah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dodi Suhardi MH dan saya Riani Rifqatul Abiyah dan rekan saya Eni Fatmawati juga Siti Syarifah. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Jarimah Zina. Zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, tetapi melakukan hubungan suami istri. Bahaya zina menimbulkan banyaknya penyakit yang sebelumnya belum muncul, tetapi saat ini sudah marak terjadi, seperti penyakit gonore atau raja singa. Dampak dari perbuatan zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terkait dengan masalah zina, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, terdapat zina mata seperti melihat sesuatu yang diharamkan dengan didasari adanya syahwat atau nafsu birahi di dua insan tersebut, bisa dua-duanya ataupun salah satu tersebut. Dilanjut oleh rekan saya yang bernama Siti Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bagi pezina. Zina adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukannya tentu akan mendapat dosa. Islam telah mengatur semua hal termasuk hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muhson dan zina goir muhson. Adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Yang pertama, bagi pezina goir muhson dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi pezina muhson dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jika yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit. Sedangkan hukum status anak zina dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah atau lahir keadaan suci tanpa dosa. Yang kedua, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh, asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lain juga melakukannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang zina ini dengan tegas. Larangan ini tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sesuatu perbuatan jalan yang buruk. Dalam arti lain, zina ini adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Tidak hanya itu, zina juga diartikan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Hal ini pun juga berlaku bagi seseorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suami. Adapun penjelasan kedua akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Leni Fatmawati. Silakan. Oke, lanjut di sini ada tentang jenis-jenis zina. Di dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui beserta perbedaannya. Yang ke satu ada zina alamam. Zina alamam bisa disebut dengan zina panca indera. Zina alamam terbagi dalam beberapa jenis, yaitu zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Jadi zina ain itu zina mata ketika kita melihat seseorang atau lawan jenis kita dengan adanya hawa nafsu
maka itu disebut dengan zina ain. Kalau zina qalbi yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia dan didasari dengan adanya hawa nafsu. Yang ketiga ada zina ucapan atau zina lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan yang senang. Yang keempat ada zina tangan atau disebut dengan zina yadin, yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu. Zina tangan bisa kita berpegangan dengan lawan jenis ketika berpegangan itu adanya hawa nafsu, maka itu disebut dengan zina tangan. Yang terakhir ada zina kaki, adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Oke, yang kedua ada zina muhson. Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa besar, jenis zina ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, maka hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang sah secara agama. Yang ketiga ada zina ghair muhson. Zina ghair muhson adalah seseorang yang belum terikat dalam pernikahan, ini disebut dengan zina ghair muhson. Pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasih pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati. Karena kalau kita berzina, efeknya juga bisa ke sekitar rumahnya. Ya, terus selanjutnya pembahasannya bahaya dan akibat buruk zina. Zina ternyata tak hanya berdosa jika dilakukan, namun terdapat bahaya yang mengintai. Berikut jenis bahaya akibat perbuatan zina, yaitu ada dosa besar. Zina termasuk dalam dosa besar yang tak dapat dielakkan. Dosa yang kita dapat ini secara tak sadar dapat merusak akhlak, yang menghilangkan sikap waro atau menjaga daripada perbuatan dosa. Seseorang yang berzina dengan banyak orang dosanya lebih besar dibandingkan mereka yang berzina dengan satu orang saja. Adapun ini juga berlaku bagi mereka yang berzina dengan terang-terangan, dosanya juga akan lebih besar. Yang kedua, ketika melakukan zina akan menghilangkan cahaya wajah. Dan berbuat zina tak lain dapat menghancurkan harga diri di hadapan Allah maupun sesama manusia. Karenanya bahaya zina ini dapat menghilangkan cahaya pada wajah. Rasa malu yang dimiliki membuat wajah menjadi suram, gelap, dan tidak segar. Yang ketiga, ketika melakukan zina pasti kita dipandang buruk oleh masyarakat maupun teman. Bahaya lain dari perbuatan keji ini yakni membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Artinya, orang di sekitar akan memandang kita adalah sebelah mata. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki qalbu salim atau hati yang bersih melalui mulut atau badannya. Mulai saat ini, jangan sampai kita tercebur dalam perbuatan zina yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Perbuatan zina akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan ini diketahui oleh orang yang jelas. Bisa salah satu akan dituntut di pengadilan. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui oleh masyarakat.
perbuatan zina, kalau kita diketahui oleh masyarakat, maka kita bisa dituntut di pengadilan jika salah satu pelaku atau salah satu orang tidak terima dengan perbuatan mereka. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah, sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Pelaku akan disempitkan hatinya untuk berbuat kebaikan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari akan marah-marah, merasa tidak tenang, dan sebagainya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencapakan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Jadi ketika melakukan zina, kita akan tidak merasa cukup dalam kebahagiaan atau dalam harta benda maupun dalam hal-hal lainnya. Jadi kesimpulannya, janganlah kita sekali-kali melakukan zina, karena zina merupakan salah satu dosa besar. Dan Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi sedikit kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rambu-rambu di awal untuk tidak mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Cara menghindari zina yaitu dengan menghindari hal-hal yang menjerumus terhadap zina, seperti berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi, menonton hal-hal yang tidak sewajarnya seperti menonton film yang berbau pornografi. Hal yang paling utama yaitu selalu menghindari sinyal terjadinya sebuah perzinahan. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.